Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Nah, materi yang akan saya bahas ini terkait peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata pelajaran tematik terpadu yang diampu atau dibimbing oleh Bapak Budiono. Oke, langsung lanjut saja kepada slide selanjutnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Arisa Husnul Khatimah, Nurma Sofiana, Lisa Khairunisa, dan saya sendiri Rasti Ayu Wulandari. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran ini, pada video ini, yaitu pertama tentang guru profesional. Apa sih guru profesional itu? Terus gimana karakternya dan lain sebagainya. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Nanti pada saat peran guru, kita akan membahas apa saja peran-peran yang harus guru lakukan pada saat pembelajaran tematik. Yang ketiga, kita juga akan membahas indikator kinerja guru. Apa saja sih indikator-indikatornya dan lain sebagainya. Yang keempat, kita juga akan membahas keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Nah, 4 poin ini akan kita bahas pada video ini. Selanjutnya, kita langsung saja pada pembahasan tentang guru profesional. Oke, sebelum kita membahas terkait guru dan apa itu profesional, kita tuh harus tahu bahwa pendidikan yang ada di dunia sini, yang kita ketahui itu merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan dan kemajuan suatu bangsa. Kenapa? Karena dalam proses pendidikan kita itu bisa menjadi karakter dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, dalam proses pendidikan ini, guru memiliki peran sentral loh sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator pada saat proses pembelajaran. Kenapa? Karena guru itu dituntut untuk profesional dan mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satunya melalui pembelajaran tematik terpadu. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang guru? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata guru dapat diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya mengajar. Oke, itu ya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru itu artinya pekerjaan yang mata pencahariannya itu mengajar. Sedangkan profesional adalah sebuah profesi atau yang memerlukan kepandaian khusus atau skill untuk melaksanakannya. Jadi profesional itu memiliki skill-skill yang tidak dimiliki oleh pekerjaan pada umumnya. Jadi memiliki dasar-dasar skill-skill khusus pada proses atau profesi ini. Nah, dari pengertian guru menurut KBBI tadi dan juga profesional, kita mendapat kesimpulan nih kalau guru profesional adalah orang yang mempunyai keahlian atau kemampuan membimbing serta membina peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual maupun emosional. Seorang guru profesional harus benar-benar mampu mempunyai kualitas keilmuan kependidikan dan keinginan yang memadai untuk menunjang tugas jabatan profesinya.
karena tidak semua orang bisa melakukan tugas dengan baik. Kenapa? Karena seorang guru profesional itu pasti sudah mempunyai skill-skill untuk di dunia kependidikan, yang mana itu pastinya tidak dimiliki pada dokter profesional ataupun pekerjaan lain sebagainya, karena setiap pekerjaan itu memiliki skill-skill yang berbeda. Oke, di sini peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu apa sih? Pada dasarnya, pembelajaran tematik terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif. Jadi siswanya yang aktif, serta secara mental membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimiliki. Jadi pada pembelajaran tematik terpadu ini, siswa sendiri loh yang aktif secara mental untuk membangun pengetahuannya sendiri, untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri, yang mana para peserta didik ini sudah memiliki pondasi awal sebelum pembelajaran. Jadi pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Siswa yang harus banyak aktif dalam proses belajar, karena dalam proses pelaksanaan belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasikan pengalaman mereka dalam belajar, bukan ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang telah dilakukan pendidik. Jadi mereka itu, peserta didiknya, siswanya itu bisa loh mengorganisasikan pengalamannya sendiri, bukan hanya copy paste dari apa yang sudah dilakukan oleh guru. Jadi mereka tuh bisa mengembangkan sendiri, bisa membuat sendiri, bisa menuntun sendiri pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran tematik terpadu itu ada beberapa menurut Adam dan Densey dalam Luciana 2013, yaitu peranan guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama itu sebagai demonstrator, yang kedua sebagai guru pengelola kelas, yang ketiga guru sebagai mediator dan fasilitator, keempat guru sebagai evaluator. Ya, 4 itu. Yang mana yang kita ketahui guru sebagai demonstrator itu yang dimaksudkan adalah bahwa guru memiliki teknik-teknik pengajaran yang mana nantinya bisa ditiru oleh peserta didiknya, yang mana emang harus ditiru, seperti praktek menanam. Guru pertama itu praktek menanam, kemudian dilanjutkan dan diikuti oleh peserta didiknya. Nah, dari pernyataan guru sebagai demonstrator ini memiliki arti bahwa guru itu memiliki keahlian untuk hal-hal praktikum yang mana bisa ditirukan oleh peserta didiknya. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Tentu saja yang kita ketahui guru itu memiliki keahlian dalam pengelolaan kelas, itu harus pasti. Karena apa? Guru pada saat masuk ke dalam kelas itu pasti sudah memiliki ilmu, memiliki pengetahuan bahwa karakteristik peserta didiknya itu berbeda-beda, ya kan? Nah, yang mana dalam pengelolaan kelas ini guru sudah pasti memiliki rencana atau rancangan yang mana bisa membuat peserta didiknya itu nyaman, peserta didiknya itu aktif, peserta didiknya itu tidak rame, peserta didiknya itu nyaman, kemudian peserta didiknya juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, guru sebagai pengelola kelas ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengetahui karakter siswa dan pengetahuan mana yang bisa
guru jadikan sebagai landasan atau patokan pada saat proses pembelajarannya. Yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Nah, mediator dan fasilitator ini, guru pastinya memiliki suatu hal atau pembelajaran yang mana membutuhkan suatu media dan fasilitas. Mungkin pada saat suatu pembelajaran, guru membutuhkan suatu media dan medianya mungkin berupa PowerPoint, yang mana PowerPoint itu pasti membutuhkan yang namanya fasilitator berupa LCD proyektor. Nah, dari pembelajaran tersebut, guru bisa mengajak siswa untuk memahami PPT yang ada pada LCD proyektor. Selain itu, guru juga bisa sebagai mediator pada hal lain. Mungkin pada saat proses pembelajaran itu membutuhkan suatu objek yang mana guru harus menyiapkan, kemudian dibagikan kepada siswa dan mengerjakan pembelajaran tersebut secara bersama-sama. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Nah, yang dimaksud evaluator di sini adalah guru itu sebagai sosok yang dapat mengevaluasi perkembangan peserta didiknya, yang mana guru pasti tahu perkembangannya dari awal guru mengajar, gimana prosesnya, gimana perkembangannya, gimana sih untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik yang sedang diajarnya. Oke. Nah, kita masuk kepada bab indikator. Indikator kinerja guru. Untuk mengukur tingkat hasil suatu kegiatan, digunakan sebuah indikator sebagai alat atau petunjuk untuk mengukur prestasi suatu pelaksanaan kegiatan. Nah, dalam suatu penilaian tentu memiliki kriteria atau indikator. Pit A. Suhertian dalam Ambarita 2015 itu menjelaskan bahwa standar kinerja guru berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang pertama, itu bekerja dengan siswa secara individual. Yang kedua, persiapan dan perencanaan pembelajaran. Ketiga, pendayagunaan media pembelajaran. Dan yang keempat adalah kepemimpinan yang aktif dari guru. Maksud dari bekerja dengan siswa secara individual itu adalah guru dapat mengorek informasi dari setiap peserta didiknya yang mana dapat guru gunakan sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Nah, mana landasan-landasan tersebut, karakter-karakter peserta didiknya yang sudah guru ketahui itu guru bisa mempersiapkan dan perencanaan pembelajaran apa yang cocok untuk dilakukan terhadap peserta didiknya dengan berbagai karakteristik tadi. Selanjutnya yang ketiga, pendayagunaan media. Nah, dari persiapan dan perencanaan media yang sudah disesuaikan sesuai dengan peserta didiknya, itu pasti membutuhkan suatu media pembelajaran yang mana guru harus memanfaatkan dengan sesuai dengan benar penggunaan media yang dapat menarik perhatian siswa pada saat proses pembelajaran. Yang keempat, kepemimpinan yang aktif dari guru, yang mana kepemimpinan ini dimaksudkan adalah pada saat proses pembelajaran dipastikan guru itu dapat mengayomi semua peserta didiknya sehingga peserta didiknya mampu menuruti, mampu tidak membantah perkataan-perkataan guru yang mungkin perkataannya itu baik untuk peserta didiknya sendiri dan baik untuk proses pembelajaran. Nah, ada juga indikator-indikator keberhasilan guru menurut Supardi.
Itu ada 6, yaitu kemampuan menyusun rencana pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran, kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi, kemampuan melaksanakan penelitian hasil belajar, yang kelima kemampuan melaksanakan pengayaan, dan yang keenam kemampuan melaksanakan remedial. Nah, dari indikator-indikator tersebut kita tahu nih bahwa guru itu pasti mampu memiliki skill untuk menyusun suatu rencana pembelajaran. Yang mana rencana pembelajaran itu nantinya akan dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Nah, selain melaksanakan, guru pasti juga mampu nih mengadakan hubungan antar pribadi, yang dimaksudkan membangun hubungan-hubungan secara pribadi kepada peserta didiknya. Yang dimaksudkan secara pribadi adalah mengetahui karakteristik peserta didiknya, pembelajaran apa yang disukai, pembelajaran apa yang tidak disukai, pembelajaran mana yang dia aktif, pembelajaran mana yang dia tidak aktif, dan lain sebagainya. Kemudian guru ini juga memiliki kemampuan melaksanakan penelitian hasil belajar, yang mana beliau seorang guru itu mampu menganalisis hasil belajar setiap siswa, yang mana nantinya dari hasil belajar siswa akan dapat dilaksanakan suatu pengayaan dan suatu remedial. Nah, untuk selanjutnya, menurut Kaswan 2012 ada 6 kriteria utama yang digunakan dalam menilai kinerja, yaitu 1. Kualitas. Kenapa kualitas? Karena kinerja dalam proses atau hasil kinerja dalam memenuhi tujuan itu membutuhkan yang namanya kualitas. Seberapa jauh sih atau baik proses atau hasil menjalankan aktivitas mendekati kesempurnaan ditinjau dari kesesuaian dengan cara ideal menjalankan suatu kegiatan untuk memenuhi tujuan yang dikehendaki. Nah, selain itu ada kuantitas, yang mana kinerja dalam menyelesaikan target dengan baik. Yang dimaksudkan adalah jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam nilai, jumlah unit, atau jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan. Kuantitas meliputi beban kerja disesuaikan dengan kemampuan, dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, serta menyelesaikan target dengan baik. Yang ketiga adalah ketepatan waktu, yang mana ketepatan waktu ini adalah manajemen waktu dalam pelaksanaan tugas. Seberapa jauh sih, seberapa baik sih sebuah aktivitas diselesaikan oleh guru tersebut, atau hasil yang diproduksi pada waktu yang paling awal yang dikehendaki dari sudut pandang koordinasi dengan output yang lain, maupun maksimumkan waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, ketepatan waktu ini berkaitan dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu, serta dapat menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan berat ringannya pekerjaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang keempat, itu efektivitas biaya, yaitu keterampilan dalam manajemen keuangan. Yang dimaksudkan adalah seberapa jauh sih seorang guru itu dapat mengefektifkan sumber daya organisasi, misalnya manusia, motors, teknologi, bahan, yang mana dimaksimumkan dalam pengertian memperoleh keuntungan tinggi atau pengurangan dalam kerugian dari masing-masing unit atau contoh sumber daya. Nah, efektivitas biaya ini meliputi anggaran cukup untuk menyelesaikan pekerjaan serta dapat menekan biaya dalam bekerja. Jadi, memiliki manajemen keuangan yang baik. Yang kelima, kebutuhan untuk supervisi, yaitu seberapa jauh pelaksanaan fungsi kerja. Nah, yang dimaksudkan itu seberapa jauh atau baiknya seorang karyawan dapat melaksanakan fungsi kerja tanpa harus meminta bantuan pengawas
atau memerlukan intervensi pengawasan untuk mencegah hasil yang merugikan. Jadi seberapa mampukah seorang karyawan itu mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan. Yang keenam adalah dampak interpersonal, yaitu seberapa jauh peningkatan kualitas diri. Yang dimaksudkan adalah seberapa jauh seorang karyawan itu meningkatkan harga dirinya, itikat baiknya atau goodwill, dan kerjasama antar sesama pegawai dan bawahan. Yang mana dampak interpersonal itu meliputi mengedepankan harga diri dalam bekerja, menyelesaikan pekerjaan dengan itikat yang baik, mampu meminimalisir konflik dengan rekan kerja dan bertanggung jawab, serta dapat membina kerjasama dengan baik. Jadi, dampak interpersonal ini yang dimaksudkan adalah kualitas-kualitas yang ada pada diri seseorang. Nah, selanjutnya keterampilan mengajar guru dalam pembelajaran tematik terpadu. Keterampilan mengajar adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan dalam tindakan untuk memfasilitasi pembelajaran murid secara koheren oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, pada keterampilan mengajar ini, menurut Tournai 1973 itu mengungkap ada 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah keterampilan bertanya atau question skill, yaitu bertanya merupakan stimulus afektif yang mendorong kemampuan berpikir. Nah, bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Jadi, itu harus memiliki timbal baliknya. Pertanyaan atau bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir, sehingga dalam proses pembelajaran, bertanya ini memainkan peran penting sebab bertanya yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat pula akan memberikan dampak positif. Apa saja dampaknya? Yang pertama, meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu meningkatkan keaktifan. Yang kedua, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu masalah yang sedang didiskusikan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan pola dan cara berpikir aktif dari siswa, sebab berpikir itu sendiri sesungguhnya adalah bertanya. Apa sih? Kok bisa gitu ya? Bagaimana caranya? Terus gimana gitu. Jadi saat berpikir mereka itu juga terjadi proses bertanya pada pikirannya sendiri. Yang keempat, menunjukkan proses berpikir siswa sebagai pertanyaan yang baik akan membantu siswa agar dapat menentukan jawaban yang baik pula. Yang kelima, itu memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Jadi, apa yang sedang kita diskusikan, apa yang sedang kita bahas itu memfokuskan dan memusatkan pikiran-pikiran siswa terhadap yang kita bahas itu. Jadi tidak melontar ke sana ke sini pikirannya, jadi tidak keluar dari konteks yang sedang dibahas. Yang kedua, yaitu keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement, yaitu modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik berupa feedback bagi si penerima atau siswanya. Jadi keterampilan memberikan penguatan ini guru berikan kepada siswa yang mungkin pada saat memberikan tanggapan atau memberikan suatu argumen, memberikan pendapatnya itu kurang tepat, jadi membutuhkan penguatan penekanan yang dapat memberikan informasi atau umpan balik siswa tersebut. Jadi pendapatnya itu bukan salah tetapi kurang tepat. Dengan kita berikan feedbacknya,
kita berikan penguatan, siswa jadi tahu, oh tepatnya seperti ini toh, oh harusnya begini, oke, jadi seperti itu. Yang ketiga yaitu kemampuan mengadakan variasi. Tentunya seorang guru itu harus memiliki kemampuan tersebut karena pada saat proses pembelajaran itu pasti membutuhkan suatu energi, suatu pemikiran, suatu inovasi yang mana ditujukan untuk mengatasi kebosanan peserta didiknya, mengatasi keriuhan peserta didiknya, mengatasi seberapa ribet keadaan peserta didiknya, seperti itu. Jadi variasi itu bisa mengajak peserta didiknya pada keadaan yang kondusif lagi, keadaan yang difokuskan pada proses pembelajaran. Variasi-variasi yang memfokuskan siswa untuk memahami lebih dalam pada suatu pelajaran. Oke, yang keempat itu keterampilan menjelaskan atau explaining. Nah, ini enggak perlu ditanyakan lagi karena seorang guru memang harus memiliki keterampilan menjelaskan. Kenapa? Karena itu adalah upaya untuk menumbuhkan pengertian atau pemahaman pada diri siswa. Ada beberapa pertanyaan, siswa bertanya, Bu, kok ini bisa seperti ini? Pak, kok ini bisa kayak gini? Bagaimana? Nah, dengan pertanyaan tersebut kita dapat menjelaskan, kita dapat memberikan informasi yang mana informasi tersebut dapat menumbuhkan pengertian atau pemahaman pada diri siswa bahwasannya begini loh, jadi yang dimaksud itu seperti ini. Nah, sudah paham apa belum? Nah, dari situ, dari penjelasan kita pada akhir kita itu memberikan konfirmasi. Gimana? Sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti apa yang dimaksudkan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan ini tidak bisa lepas dari skill guru, dari mulai pembelajaran itu pasti membuka. Dan yang dimaksudkan adalah seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksi dan menutup proses belajar mengajar untuk suatu jam pembelajaran tertentu. Nah, proses membuka dan menutup pembelajaran itu pastinya ada pada setiap pembelajaran. Dari yang pertama itu membuka, yang mana dalam membuka itu memiliki beberapa hal, beberapa tindakan tertentu untuk mengajak siswa bersemangat di dalamnya pada saat pertama pembelajaran, yaitu sikap ceria, antusias, kemudian dapat membawa diri kepada situasi, kemudian kemampuan guru dalam memberikan suatu ice breaking untuk memotivasi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan lain sebagainya. Yang mana pada saat proses itu guru bisa mengajak peserta didiknya untuk antusias pada saat proses pembelajaran pada pertama kali atau yang namanya membuka proses pembelajaran. Kemudian setelah membuka pembelajaran pasti sudah masuk pada proses belajar. Setelah proses belajar berakhir, maka ada yang namanya menutup pembelajaran, yang mana pembelajaran tersebut ditutup dengan apa? Kesimpulan, kemudian sebuah apresiasi kepada siswa yang dapat mengembangkan atau yang dapat menjawab pertanyaan, kemudian menjawab evaluasi dan lain sebagainya, dan ditutup dengan doa juga. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang mana diskusi ini bertujuan untuk berbagi informasi dalam
pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Yang mana membimbing diskusi kelompok kecil ini mungkin berisi 3 atau 4 siswa, 2 atau 3, yang mana setiap siswa itu dibimbing secara pelan-pelan dan sesuai dengan kemampuan kelompok kecil tersebut, yang mana pada setiap kelompok itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Yang satunya ingin bertanya, yang satunya manut-manut saja, yang satunya ingin lebih cepat selesai, yang satunya santai-santai saja ya. Yang mana pada saat membimbing itu guru harus memiliki keterampilan yang khusus untuk mengajak siswa semuanya dalam proses pembelajaran agar cepat selesai, agar dapat bekerja sama. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Nah, yang tadi yang sudah kita bahas bahwa pengelolaan kelas itu sebuah skill yang dimiliki oleh seorang guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi suatu gangguan pada saat proses pembelajaran. Jadi pada saat proses pembelajaran, mungkin siswanya ngantuk nih, mungkin siswanya sudah bosan. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan semangat, untuk mengajak siswa semangat lagi? Mungkin ice breaking, atau mungkin nantinya kita berikan sebuah yel-yel semangat. Terus mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mana kalau bisa menjawab, saya hadiahi sebuah permen atau suatu ujian rewardnya yang sederhana-sederhana. Terus kalau mereka rame, apa ya yang bisa saya lakukan? Nah, terus gimana ya cara mengondisikannya supaya pada saat proses pembelajaran itu bisa kembali optimal dan kondusif. Itu adalah salah satu keterampilan guru pada pengelolaan kelas. Yang ke-8 yaitu keterampilan mengakar kelompok kecil dan perorangan, yaitu suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal. Jadi mengajak siswa itu untuk berinteraksi secara mendalam tentang apa saja yang disukai dan tidak disukai, dan membimbing peserta didik tersebut secara optimal, yang mana mungkin salah satu peserta didiknya ini memiliki suatu keistimewaan atau lain sebagainya, mungkin slow respon atau belum memahami secara detail, belum memahami secara benar apa yang sedang dipelajari dan lain sebagainya. Nah, dari 4 pembahasan kita tadi, mulai dari guru profesional, kemudian keterampilan, terus indikator, kemudian 4 itu saja, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwasannya suatu pembelajaran itu pasti membutuhkan guru atau pendidik di dalamnya, yang mana pendidik atau guru itu memiliki suatu keprofesionalan, yaitu skill-skill yang memadai, yang mana skill-skill tersebut dapat membimbing, mengajar, mengarah, dan melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didiknya. Yang mana guru profesional pasti memiliki beberapa keterampilan mendasar, yaitu keterampilan membuka, menutup, keterampilan bertanya, menjelaskan, dan memberi penguatan, mengadakan variasi, membimbing diskusi, dan lain sebagainya. Dengan keterampilan-keterampilan tersebut, guru dapat mengajak siswa dan membina siswa serta membimbing peserta didik baik dari segi intelektual, spiritual, maupun emosional. Sekian, itu tadi adalah pembahasan materi dari video kami dari kelompok 6 terkait dengan keprofesionalan guru dalam bekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.